Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pratama Yuniar dengan NPM 234101022 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas gizi kesehatan masyarakat mengenai kebutuhan gizi bayi dan balita. Di dalam materi kali ini terdapat beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD, yang kedua ada pemberian ASI eksklusif, yang ketiga ada kebutuhan gizi bayi dan balita, yang keempat ada pemberian makanan bayi dan anak. Nah, sebelum ke poin pertama, yaitu inisiasi menyusui dini atau IMD, ada perbedaan antara bayi dan balita. Nah, apa sih perbedaannya? Bayi adalah anak mulai umur 0-11 bulan, sedangkan balita adalah anak umur 12-59 bulan. Inisiasi menyusui dini atau IMD adalah proses menyusu yang dimulai sejak bayi dilahirkan selama kurang lebih 1 jam setelah kelahiran. Inisiasi menyusui dini memberikan kesempatan bayi agar bisa mencari puting susu ibu. Nah, dari proses inisiasi menyusui dini itu terdapat beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mencegah terjadinya hipotermia, karena badan ibu memberikan kehangatan untuk bayi. Yang kedua, kunci keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga, menurunkan resiko kematian balita. Nah, proses inisiasi menyusui dini ini bisa menurunkan kematian pada balita karena bisa menurunkan atau bisa mencegah bayi untuk mengalami infeksi karena bayi tersebut akan menerima kolostrum. Poin yang selanjutnya adalah pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dengan campuran yang lainnya. ASI adalah makanan utama bagi bayi selama 6 bulan. Nah, mengapa sih ASI harus diberikan kepada bayi selama 6 bulan? Yang pertama itu ada sistem imun bayi yang belum sempurna. Jadi, bayi akan rentan terkena penyakit jika tidak diberikan ASI secara rutin. Yang kedua ada organ pencernaan bayi yang belum matang. Jadi, bayi yang kurang dari 6 bulan itu belum bisa menerima asupan makanan apapun selain ASI. Yang ketiga ada untuk mengurangi risiko alergi. Yang keempat itu ada untuk mengurangi risiko obesitas di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya itu ada komposisi ASI. ASI merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Nah, komposisi ASI dipengaruhi oleh yang pertama itu ada asupan gizi dan status gizi ibu karena energi dan zat gizi dalam air berasal dari 2 sumber, yaitu cadangan lemak dan asupan gizi pada ibu. Yang kedua itu ada stadium laktasi. Stadium laktasi itu dibagi menjadi 3, yaitu kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur. Yang pertama itu kolostrum. Kolostrum itu ASI yang kental berwarna kuning. Yang kemudian ASI transisi. ASI transisi diproduksi dari hari ke-7 sampai hari ke-10 pasca melahirkan. ASI transisi itu terdapat kadar protein dan vitamin yang semakin rendah, sedangkan karbohidrat dan lemak yang semakin meningkat. Kemudian yaitu ASI matur. ASI matur itu mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral yang sangat dibutuhkan bayi untuk mengalami pertumbuhan dan proses perkembangan. Nah, yang selanjutnya hal apa saja sih yang harus diperlihatkan saat menyusui?
Yang pertama itu adalah kenali kebiasaan menyusui pada bayi. Yang kedua itu ada ibu harus mengetahui ketika bayi tersebut sudah kenyang atau bayi tersebut lapar membutuhkan ASI. Yang ketiga itu memastikan bayi mendapatkan ASI, pour milk, dan heat milk. Nah, apakah ibu yang bekerja bisa memberikan ASI eksklusif terhadap bayi? Tentunya sangat bisa. Dengan cara ibu tersebut harus mengetahui atau mempelajari cara memerah ASI. Kemudian ibu tersebut juga harus mengetahui cara menyimpan ASI yang baik dan adanya dukungan dari keluarga untuk memberikan ASI tersebut kepada bayi. Nah, poin yang selanjutnya itu ada kebutuhan gizi bayi dan balita. Kebutuhan gizi untuk usia 0-6 bulan cukup diberikan ASI yang baik, tetapi jika usia di atas 6 bulan itu diberikan makanan pendamping atau MPASI. Nah, pemberian MPASI harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu ada tepat waktu ketika diberikan pada saat ASI tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Yang kedua itu ada MPASI harus memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga itu aman. Nah, aman ini itu terkait bahan makanan yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Yang kemudian adalah MPASI diberikan secara benar atau tepat waktu dan teratur. Nah, adapun rekomendasi untuk MPASI pada bayi. Untuk umur 0-6 bulan itu cukup diberikan ASI saja. Untuk umur 6-8 bulan tetap diberikan ASI, namun harus diberikan makanan tambahan dengan MPASI yang makanan itu harus dilumutkan hingga halus. Dimulai dengan memberikan 2-3 sendok secara bertahap. Kemudian umur 9-11 bulan tetap diberikan ASI dan diberikan tambahan MPASI yang lembek. Kemudian teksturnya itu harus bahan makanan itu harus dipotong-potong kecil. Untuk umur 12-23 bulan itu tetap melanjutkan MPASI. Nah, kemudian ada pemberian makanan responsif. Praktik pemberian makanan yang memperhatikan kebutuhan dan gizi anak serta melibatkan proses timbal balik antara orang tua dan anak. Kemudian ada prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama mengenali tanda lapar dan kenyang pada anak. Kemudian durasi makannya harus diperhatikan. Yang ketiga adalah ciptakan suasana yang menyenangkan dan jadwal makanan itu harus teratur. Kemudian apa sih yang harus dihindari? Yang pertama itu ada jangan terlalu banyak memberikan minum sebelum memberikan makanan. Yang kedua itu hindari memaksa pemberian makanan dan tidak boleh mengancam terhadap anak tersebut. Yang ketiga itu hindari melihat TV atau HP ataupun mainan agar anak tersebut bisa fokus terhadap makanan. Nah, adapun masalah pada pemberian MPASI itu, yang pertama itu MPASI diberikan terlalu dini sehingga bisa menyebabkan infeksi terhadap bayi. Yang kedua itu ada MPASI terlambat yang menyebabkan kebutuhan gizi kurang. Jika MPASI itu diberikan secara terlambat, maka anak tersebut tumbuhnya tidak merata atau tidak baik, bisa menyebabkan stunting. Yang ketiga itu bayi mengemut makanan yang harus dilakukan, tekstur makanan harus tetap diperlihatkan. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.